Halo Sir, perkenalkan nama saya Radela. NIM saya 1919079. Saya dari kelas 3 PHP 56. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang makanan yang sudah saya pilih, yaitu komo yang berasal dari Bali. Nah, jadi komo ini adalah salah satu bentuk lauk pauk yang berbentuk cairan yang dibuat dari daging. Bisa daging sapi, daging ayam, daging itik, daging babi, daging penyu, dan lain-lain. Nah, biasanya juga dicampur dengan kulit atau hati dan juga bumbu-bumbu. Nah, komo ini biasanya dibuat bila ada upacara keagamaan dan juga dilengkapi dengan lauk pauk lainnya, terutama lawar. Nah, komo ini digunakan sebagai sajian atau hidangan yang disajikan dalam mangkok kecil, dan cara mengkonsumsinya adalah bisa langsung dari mangkok yang berisi komo atau bisa juga diminum atau dengan menggunakan sendok makan. Nah, secara tradisional masih ada juga nih yang mengkonsumsi komo dengan cara nasi terlebih dahulu. Jadi nasinya itu dikepal-kepal dengan tangan dengan ukuran tertentu. Selanjutnya kepala nasi itu dicelupkan ke dalam cairan komo, diangkat terus dimakan. Nah, cara ini biasanya dilakukan saat makan bersama antara 4-8 orang yang dikenal dengan nama makan megibung. Nah, jadi cara membuat resep komo Bali itu yang pertama bahan-bahannya ada 1 kilo kulit sapi atau kulit babi. Terus ada buah nangka muda 1/8. Nah, nangka mudanya ini direbus lalu dirajang kasar. Rendam sambil diremas-remas dan peras airnya hingga habis. Nah, biasanya komo ini juga dimakan dengan sambal embe. Nah, jadi sambal embe ini cara membuatnya adalah bawang merah, bawang putih, cabai, dan limau. Dan ada juga bumbu yang dinamakan bumbu basa gede yang dirajang halus. Nah, bumbunya itu ada laos, kencur, jahe, dan kunyit. Nah, selanjutnya ada bawang putih, kemiri, lada hitam, dan daging kelapa yang dibakar. Ambil kulitnya yang gosong lalu dirajang halus. Santan kental dari sisa kelapa bakar. Nah, caranya itu goreng semua bahan sudah dirajang kecuali santan, tumis hingga harum lalu tambahkan santan, aduk hingga santan habis dan sisihkan. Nah, habis itu saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bumbu yang dinamakan bumbu basa penyalu. Yang pertama ada laos, kencur, bawang putih, kemiri, dan semua bahan itu dirajang halus dan disangrai. Nah, seterusnya ada bawang putih, kemiri, lada hitam, daging kelapa yang dibakar, ambil kulit yang gosong lalu rajang halus. Santan kental dari sisa kelapa bakar. Caranya adalah goreng semua bahan yang sudah dirajang kecuali santan. Tumis hingga harum lalu tambahkan santan. Aduk hingga santan habis dan sisihkan. Nah, habis itu saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bumbu basa penyalu. Yang pertama ada laos yang dirajang halus, yang kedua ada kencur yang dirajang halus, yang ketiga ada bawang putih yang dirajang halus, dan yang keempat atau yang terakhir ada kemiri yang disangrai lalu dihaluskan. Caranya adalah goreng semua bahan dengan sedikit minyak kelapa asli hingga setengah kering. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan cara membuat lawar babi. Yang pertama itu dalam pembuatan lawar, bahan kulit akan dirajang. Jadi caranya kulit direbus hingga empuk lalu dipotong. Yang kedua, kita pisahkan kulit dengan lemak yang menempel di kulit atau yang biasa disebut resin. Nah, tahap berikutnya disebut ngelibar, di mana kulit diiris tipis, gunakan pisau yang sangat tajam untuk melakukan tahap ini. Yang keempat, tahap berikutnya adalah ngeramas. Ngeramas itu adalah jadi kita tuh ngiris tipis kulit yang tadi dirajang halus. Nah, bisa menggunakan blakas atau golok khas Bali. Yang kelima adalah buatlah entengan. Jadi entengan itu adalah daging yang dipanggang hingga semua sisanya berwarna kecoklatan. Panggang daging dengan wajan yang anti lengket, bersama dengan itu bakar juga bawang putih dan lombok besar. Setelah daging dipanggang matang, lalu rajang bersama bawang putih dan lombok besar hingga halus. Nah, yang terakhir adalah lakukan pengadunan lawar. Caranya adalah siapkan remasan kulit yang tadi, kemudian tambahkan entengan dan nangka, rajang lalu campur rata. Tambahkan 3 sendok makan basa gede pada adonan remasan, aduk rata. Tambahkan basa penyalu dan tahap ini tambahkan garam dan gula secukupnya. Aduk hingga bumbu merata, terakhir tambahkan bahan sambal embe dan jeruk limau. Aduk hingga merata, siap disajikan dengan nasi hangat, sambal embe, muluk goreng, dan sate babi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat kuah komo. Nah, yang pertama itu daging enteng yang sudah dirajang halus, tambahkan air panas,
aduk sebentar, kemudian daging disaring, lalu peras air daging hingga habis. Daging yang sudah diperas airnya digunakan sebagai bahan campuran lawar, sedangkan air daging inilah intinya dari kuah komo. Nah, yang kedua itu tambahkan kaldu dengan sejumput sambal embe, 1 sendok makan basa gede dan 1 sendok makan basa penyalu dan setengah perasan jeruk limau dan siap disajikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat muluk goreng. Nah, muluk itu adalah sisa lemak dari kulit. Iris tipis, tambahkan 1 sendok makan basa gede dan 2/3 sendok makan garam. Lalu uleni hingga bumbu dan muluk tercampur rata. Selanjutnya adalah tambahkan tepung kanji. Nah, kalau misalnya nggak bisa atau nggak ada tepung kanji, bisa menggunakan tepung kobe atau mamasuka atau sejenisnya, lalu aduk rata. Nah, selanjutnya goreng dengan minyak sedikit, karena yang digoreng adalah lemak, maka minyak pasti akan bertambah dengan sendirinya. Nah, setelah itu yang terakhir, setelah berubah menjadi coklat, angkat lalu tiriskan, dinginkan terlebih dahulu, baru masukkan dalam wadah toples siap disantap atau disajikan. Nah, jadi bagaimana sih bumbu itu bisa ditemukan dan lewat proses apa bumbu itu tercipta? Nah, kalau penjelasan soal itu sendiri sebenarnya belum banyak yang mengetahuinya. Cuman sebagian orang Bali itu percaya kalau bumbu itu berasal dari Dewa Syahdan, Pandawa Petapa atau Yoga Samadhi. Nah, jadi Yoga Samadhi ini meminta agar dianugerahkan kekuatan rasa. Doa itu dikabulkan para dewa. Dewa memberikan rasa asin kepada Yudhistira, putra pertama Pandawa. Putra Pandawa lainnya Bima, Arjuna, dan Nakula masing-masing diberi rasa sepat, pahit, dan pedas. Si bungsu Sadewa diberi rasa manis, sedangkan Dewi Drupadi dianugerahi rasa asam. Rasa asin lantas mewujud menjadi kencur, sepat mewujud lengkuas, pahit mewujud kunyit, pedas mewujud jahe, manis mewujud bawang merah, bawang putih, asam mewujud jeruk limau. Sampai sekarang menurut Geria belum ada penelitian ilmiah mengenai asal-usul bumbu Bali. Hipotesis sementara yang diterima adalah bumbu dan masakan Bali lahir dari kearifan lokal. Meski begitu, tidak dipungkiri ada jejak asin dalam bumbu besar yang merupakan campuran antara bumbu genap dan bumbu wangi atau rempah-rempah. Bumbu besar yang merupakan campuran antara bumbu genap. Nah, bahan-bahan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih lengkuas, kencur, kunyit, jahe, kemiri, ketumbar, kapulaga, jeruk, dan kelapa tersedia di Bali. Bahkan Prasasti Batur Pura Abang A menyebutkan tanaman-tanaman itu telah dibudidayakan pada masa pemerintahan Raja-Raja Bali kuno abad ke-9 sebagai bahan obat dan makanan. Rempah-rempah seperti lada, merica, pala, cengkeh tidak ada di Bali. Jadi kemungkinan sebagian besar rempah-rempah itu masuk ke Bali karena melewati perdagangan antara pulau dan perdagangan internasional. Nah, bumbu dan rempah yang terdapat dalam makanan saya adalah bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai. Kenapa sih? Heran deh. Bumbu dan rempah yang terdapat dalam makanan saya adalah bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai, jeruk limau, kencur, dan kemiri. Karakteristiknya adalah lumat karena nantinya keempat bahan tersebut akan dihaluskan dan dicampurkan ke dalam makanan. Kalau rempahnya ada laos atau lengkuas, kunyit, dan jahe yang mana karakteristiknya lebih kasar. Karena bahannya langsung berasal dari tanamannya seperti akar batang ataupun daun karena tidak dihaluskan. Nah, kalau untuk menu yang saya ambil, perisa alaminya dihasilkan oleh jeruk limau karena memberikan aroma yang harum dan juga rasa yang asam. Dan juga lada hitam yang bisa memberikan rasa hangat di tenggorokan dan menambah gurih masakan. Nah, pesan untuk adik-adik dan masyarakat sekitar, saya berharap ke depannya para generasi penerus bangsa bisa mempunyai ide-ide yang lebih menarik untuk mengkreasikan masakan Indonesia ke dalam plating yang lebih modern, tetapi tidak menghilangkan ciri khasnya dari daerah tersebut. Dan juga ke depannya masakan Indonesia semakin lebih banyak peminatnya dibanding masakan dari luar negeri. Karena menurut saya, Indonesia mempunyai masakan yang bervariasi dan juga rasa yang enak. Selain itu, bumbu dan rempah khasnya yang tidak bisa ditemui di masakan luar negeri. Dan masyarakat serta adik-adik sekalian bisa lebih tertarik untuk belajar memasak, khususnya masakan daerah. Terima kasih.